Jenazah ini diturunkan ke dalam liang lahat. Namun, tiba-tiba si penggali kubur ini melihat taman surga yang indah. Ia juga melihat dua malaikat membawa jenazah itu pergi dari sempitnya lahat. Seketika, ia pingsan saking terkejutnya. Tatkala siuman, ia ditanya apa yang menimpanya. Ia menceritakan kejadian itu, tapi orang-orang mengira ia terlalu berimajinasi. Menjadi ulama besar bisa dengan berbagai cara yang tak terduga. Semua itu terjadi sesuai jalan yang telah ditentukan dan dikehendaki Allah. Bahkan, orang-orang terdahulu seperti Imam Syafi'i, banyak yang menjadi ulama bukan semata kehebatan ilmunya, tapi juga ditambah dengan khidmahnya kepada sang guru. Pun dengan salah satu ulama besar di kota Damaskus. Ia memiliki cara tersendiri hingga akhirnya menjadi ulama. Ulama tersebut dulunya adalah seorang penggali kuburan, namun siapa sangka, dalam perjalanan hidupnya ia menjadi salah satu ulama besar. Bagaimana perjalanan seorang penggali kubur menjadi ulama besar di Damaskus? Kenapa ia mau menjadi ulama? Namun sebelum itu, perlu ditegaskan bahwa kisah penggali kuburan menjadi ulama ini merupakan kisah nyata. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama Syria dari kota Damaskus. Sebagaimana ditegaskan Syekh Hisham, kisah ini bukan fiksi seperti dongeng 1001 malam. Suatu hari ada seorang penggali kubur di salah satu kompleks pemakaman masyhur di Damaskus. Pemakaman ini penuh dengan ulama, aulia, serta para syuhada. Penggali kubur ini didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu memintanya untuk menggali kubur. Tak lama setelah menggali kubur, perempuan itu beserta beberapa pelayat yang tak banyak jumlahnya, datang membawa jenazah. Jenazah ini diturunkan ke dalam liang lahat. Namun, tiba-tiba si penggali kubur ini melihat taman surga yang indah. Ia juga melihat dua malaikat membawa jenazah itu pergi dari sempitnya lahat. Seketika, ia pingsan saking terkejutnya. Tatkala siuman, ia ditanya apa yang menimpanya. Ia menceritakan kejadian itu, tapi orang-orang mengira ia terlalu berimajinasi. Selang beberapa bulan, perempuan tersebut datang lagi, dan meminta ia menggali kubur lagi. Penggali itu pun menggali kuburan lagi. Lalu datanglah si perempuan itu bersama pelayat membawa jenazah. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam kubur oleh si penggali, seketika terjadi lagi hal yang sama. Ia melihat taman surga dan malaikat membawa jenazah itu. Ia pun kembali pingsan. Ketika siuman, ia mengejar perempuan itu, dan menanyakan beberapa hal, siapa kedua jenazah itu, apa yang mereka berdua lakukan sehingga mendapat karomah seperti ini. Perempuan itu menjawab, mereka berdua adalah anakku. Yang pertama adalah seorang santri, dan yang baru saja meninggal adalah saudaranya yang bekerja sebagai tukang kayu, dan menafkahkan hasilnya untuk saudaranya yang seorang santri itu. Kontan saja, ia pergi ke Masjid Jami At-Taubah, yakni masjid yang menjadi tempat mengajar Syekh Said Al-Burhani dan keturunannya. Masjid Jami At-Taubah adalah masjid yang cukup memiliki sejarah panjang di Damaskus. Dalam sejarahnya, Izzuddin bin Abdussalam yang merupakan pengarang Qawaidul Ahkam dan Ibnul Jazari, pengarang An-Nasr dan Muqaddimah Jazariyah, adalah di antara ulama yang pernah menjadi khotib di Masjid Jami At-Taubah. Aku ingin belajar agama, ujar penggali kubur itu kepada Syekh Said Al-Burhani. Umurmu sudah hampir 50. Apa yang membuatmu ingin mengaji? Lalu si penggali kubur itu menceritakan kisahnya. Kemudian, setelah ia menceritakan kisahnya tersebut, Syekh Said Al-Burhani itu pun mau mengajarnya. Dan pada saat itu, Syekh Said Al-Burhani mengaji Nahwu dari kitab Jurumiyah. Sejak itu, si penggali kubur itu mengaji dengan tekun hingga menjadi ulama besar Damaskus. Penggali kubur itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar, dan gelar Al-Haffar itu berarti tukang gali. Tak hanya itu, beliau pun memiliki keturunan yang juga menjadi ulama dan pecinta ilmu.
Salah satunya adalah Abdur Rozak Al-Haffar. Dari kisah tersebut, dapat kita ambil pelajaran, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan adanya usia, akan tetapi bagaimana seseorang yang menuntut ilmu itu memiliki niat dan keikhlasan yang besar dalam dirinya.